Bu Khofifah. Meskipun seolah-olah ini adalah rival abadi gitu ya, rival abadi. Tapi justru pemirsa Usik, keduanya itu justru menampakkan kedewasaan berpolitik, bahwa di dunia politik itu sebetulnya tidak ada lawan dan kawan yang abadi. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan Usik. Pemirsa, kali ini kita akan ngusik tentang masalah pelantikan Bupati dan Wali Kota kemarin, Jumat kemarin di Gerahadi. Ada banyak hal yang penting untuk kita usik, karena memang tidak biasa dalam kelumrahan politik di Indonesia khususnya. Gus Ipul, mantan Wagub, mantan PDT dan segala macamnya, ikut dilantik pada saat itu oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Kita baca dulu beritanya pemirsa, ditulis di berita online Lingkar Jatim News dengan judul "Pernah rival di Pilgub Jatim 2019, Khofifah sebut Gus Ipul top mentor." Kita baca dulu pemirsa. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah melantik 12 kepala daerah di Jatim di Gedung Negara Gerahadi Surabaya Jumat 26 2021. Salah satunya mantan rivalnya pada Pilgub lalu, yakni Wali Kota Pasuruan Saiful Yusuf alias Gus Ipul. Ini beritanya. Proses pelantikan 17 kepala daerah itu dibagi 3 sesi dan lain sebagainya. Ini yang lebih menarik adalah sambutan dari Bu Khofifah ya, sebagai Gubernur Jawa Timur, yang justru melantik Gus Ipul yang itu adalah mantan rivalnya dan lain-lain sebagainya. Di sela-sela sambutan, Khofifah sempat menyebut nama Gus Ipul karena dinilai lebih detail memahami pemberdayaan UMKM. Di sini ada Gus Ipul yang lebih tahu, buktinya tanda pin di seragamnya lebih banyak dari saya. Ini katanya Bu Khofifah, ini Bu Gubernur. Ini membuktikan perjuangan beliau sudah panjang, kata Bu Khofifah. Disambut tepuk tangan oleh undangan. Jadi Bu Khofifah sebagai gubernur menyentil, dan lebih khusus mungkin ya, itu sudah bukan sesuatu yang tidak disengaja, insya Allah itu sudah disengaja, bahkan mungkin itu sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Bu Khofifah untuk bagaimana menjelaskan tentang masalah posisi Gus Ipul ya, Gus Ipul. Pemirsa Usik, ini yang penting untuk kita usik ya, kita usik sementara adalah apa keunikannya di acara pelantikan Bupati Wali Kota di Jawa Timur kemarin. Di samping memang Gus Ipul sejarah politiknya itu 2 kali bahkan 3 kali kalau nggak salah, 2 kali atau 3 kali ya, menjadi rival politik dari Bu Khofifah. Karena Gus Ipul ini 2 periode menjadi wagubnya Pak Karwo, dan baru yang ketiga ini mencalonkan sendiri sebagai gubernur, dan Bu Khofifah sendiri juga 3 kali juga mencalonkan sebagai gubernur Jawa Timur, dan baru yang terakhir ini memenangkan Pilgub dan dilantik sebagai gubernur Jawa Timur. Ini sebetulnya yang menarik gitu. Di sisi yang lain jauh di belakangnya, bahwa kedua tokoh ini sebetulnya Gus Ipul dan Bu Khofifah ini adalah mentor-mentor para pemuda dan pemudi, mentor-mentor dari gerakan pemuda Ansor kalau Gus Ipul, dan Bu Khofifah ini adalah mentor dari Muslimat NU, Muslimat dan Fatahiyat NU. Jadi kedua orang ini lumbung politiknya sebetulnya adalah akar politiknya adalah sama-sama orang NU, sama-sama orang Nahdliyin. Sama-sama mengabdi dan betul-betul
pernah menjadi ketua umum Gerakan Pemuda Ansor untuk Gus Ipul dan juga Gerakan Muslimat NU untuk Bu Khofifah. Jadi kalau dalam pengkaderan di NU, ini adalah kader-kader terbaik NU di Indonesia, pemirsa. Apa yang perlu untuk kita usik dari pelantikan kemarin? Ini pemirsa, salah satu kedewasaan berpolitik, salah satu keteladanan yang penting untuk kita renungi, kita resapi, kita cermati ada dalam diri Gus Ipul dan juga ada dalam diri Bu Khofifah. Meskipun seolah-olah ini adalah rival abadi gitu ya, rival abadi. Tapi justru pemirsa usik, keduanya itu justru menampakkan kedewasaan berpolitik bahwa di dunia politik itu sebetulnya tidak ada lawan dan kawan yang abadi. Di dunia politik itu sebetulnya adalah orientasinya bagaimana betul-betul memaksimalkan dirinya untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal terhadap masyarakat dan umat. Ini kalau doktrinnya yang saya tahu dan saya pahami kalau di NU itu adalah bagaimana memaksimalkan NU untuk berkhidmat terhadap bangsa dan negara. Jadi bukan urusan keegoisan, keangkuhan diri dan lain-lain sebagainya. Dan yang kita saksikan Jumat kemarin, dua politisi NU, yang satu menjadi gubernur, yang satu menjadi wali kota. Nah, ini memberikan keteladanan menurut saya bahwa dalam politik itu sebetulnya orientasinya adalah ultimate goalnya adalah bagaimana membawa diri sang politisi itu untuk bisa maksimal berkhidmat terhadap umat. Pemirsa, dan ini dicontohkan oleh Gus Ipul dan Bu Khofifah. Meskipun sejarah politiknya, perjalanan politiknya, kedua tokoh ini satu madhab, beda aliran. Madhabnya madhab NU, tapi aliran politiknya kalau Bu Khofifah itu terkadang pernah di PKB juga ya, dan yang lain-lain gitu ya, karena sama-sama kadernya Gus Dur. Tapi alirannya berbeda. Kalau yang kemarin itu Gus Ipul itu kalau tidak salah, seingat saya didukung dan dicalonkan oleh PKB dan PDIP karena bergandengan dengan Ibu Putih. Kalau yang Bu Khofifah di partai yang lain. Gitu pemirsa. Alirannya berbeda tapi madhabnya satu. Madhab politiknya satu, aliran politiknya yang berbeda itu pemirsa. Itu keunikan orang NU kan seperti itu. Dan kemarin ditunjukkan dalam kedewasaan berpolitik kedua tokoh ini sangat luar biasa. Tuh pemirsa. ini usik yang pertama kalinya itu dulu. Selanjutnya kita baca juga di media JPPN ya, di JPPN dengan judul "Simak kalimat Bu Khofifah tentang Gus Ipul langsung mendapat respon." Isi beritanya istimewanya Gus Ipul tak sekedar mantan wakil gubernur Jatim tapi juga pernah menjadi lawan politik Khofifah pada pemilihan gubernur wakil gubernur Jawa Timur 2018. Gus Ipul yang merupakan petahana menggandeng politikus PDIP Putih Guntur. Oh ya tadi itu. Ini yang ditulis di JPPN. Bu Khofifah, bagi Bu Khofifah pilkada 2 tahun lalu itu adalah kali ketiganya diikuti Khofifah untuk kontestasi yang sama. Di salah-salah pelantikan Gunung Khofifah menyebut nama Gus Ipul lebih detail memahami pemberdayaan usaha mikro. Di sini ada Gus Ipul yang lebih tahu, buktinya tanda pin di seragamnya lebih banyak dari saya. Itu guyonnya Bu Khofifah. Ini bentuk kedewasaan politiknya beliau. Jadi untuk Bu Khofifah juga mendorong kalau bupati wali kota kalau mau cari mentor tidak perlu susah-susah, sebab salah satu yang dilantik adalah top mentor. Ini maksudnya Gus Ipul ini. Di top mentor.
Gitu pemirsa. Ini salah satu cuplikan berita di banyak berita online maupun cetak, itu pemirsa. Ya ini sebetulnya yang salah satu bentuk dari keunikan yang penting untuk kita pahami bersama dan kita pelajari bersama dari kejadian kemarin. Menurut saya tadi itu adalah salah satu dua tokoh NU, politisi NU yang memberikan keteladanan politik yang penting untuk kita pahami dan sadari bersama. Bahwa dalam politik itu sebetulnya adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk memaksimalkan diri bagaimana maksimal berkhidmat terhadap umat. Gitu pemirsa. Ada sisi yang lain, keunikan yang lain yang saya lihat dan yang saya ikuti, yang saya ikuti sejarah politik yang dilalui oleh Gus Ipul. Pemirsa perlu diketahui juga bahwa saya ini sebetulnya pernah bukan sering tapi pernah ketemu dengan Gus Ipul. Memang Gus Ipul itu orangnya familiar dan tidak jumawa dan sering juga ya menganggap kita itu setara, mengajak makan bersama gitu. Bahkan kadang kita kalau makan itu kalau Gus Ipul dikasih etanenging katanya orang Madura, dianukan apa namanya, dilayani kayak lain gitu kalau makan dengan Gus Ipul. Saya pernah makan dengan beliau dan saya mendapatkan layanan seperti itu dari Gus Ipul. Jadi itu salah satu contoh dari bagaimana Gus Ipul sikap dan kepribadian Gus Ipul ini di luarnya. Ya yang unik gini pemirsa Usik, pakem dalam karir politik itu biasanya yang terjadi di mana-mana itu adalah karir itu dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Jadi biasanya karir-karir politik itu masuk partai dari PAC ke cabang ke wilayah ke pusat. Kalau itu dalam konteks PAC politiknya, partai politiknya. Kalau di jabatan-jabatan politiknya biasanya ya dari bupati atau anggota dewan DPRD, terus kalau jalur eksekutifnya ya ke bupati, ke gubernur, ke menteri atau ke presiden. Ini jalannya itu jalan itu dari bawah ke atas. Itu yang sering kita saksikan karir-karir politik yang dilalui oleh para politisi-politisi yang ada di Indonesia. Jadi ada yang jadi DPRD dulu, dari DPRD kabupaten ke DPRD provinsi, dari DPRD provinsi ke DPR RI. Baru dari DPR RI itu biasanya jadi menteri atau itu ke presiden. Itu jalurnya seperti itu. Tapi kalau Gus Ipul ini beda. Ini Gus Ipul ini beda. Justru karir politik yang Gus Ipul lalui itu justru kebalikan dari karir politik yang selama ini dilalui oleh para politisi-politisi di Indonesia, pemirsa. Gus Ipul itu kalau menurut catatan sejarah politiknya itu tahun 2004 sampai tahun 2007 itu diangkat dan dipercaya oleh Presiden SBY untuk menjadi Menteri PDT waktu itu. Setelah menjadi ketua PB Ansor ya, PB Ansor dulu, Gus Ipul dipercaya sebagai Menteri PDT tahun 2004-2007 waktu presidennya Pak SBY. Nah, setelah itu ya kan di pusat ini, lembaga pusat ini, menteri. Setelah itu Gus Ipul periode selanjutnya menjadi wakil gubernur Pak Karwo, periode pertamanya Pak Karwo dan periode keduanya Pak Karwo. Gubernur tingkat provinsi, pusat ke tingkat provinsi. Lah kemarin, kemarin Jumat kemarin Gus Ipul justru dilantik sebagai wali kota Pasuruan. Turun lagi sebagai bupati. Ini pemirsa, ini unik. Dan justru penting untuk kita cermati bersama apa makna di balik ini semua.
Bagi orang-orang ahli hikmah mungkin ini adalah salah satu bentuk dari kedewasaan berpolitik dari Gus Ipul, bahwa berpolitik itu bagaimana melayani masyarakat. Berpolitik itu adalah bagaimana berkhidmat terhadap umat. Dimanapun tempatnya, ya di situ kita berkhidmat. Jadi tidak melihat di mana dia itu, di jabatan politiknya di mana saja, itu sama saja. Mungkin itu mungkin saja. Atau mungkin saja ada orang-orang lain yang mempunyai makna yang berbeda dengan saya, silahkan. Itu boleh dan sah-sah saja. Tapi ini nyata. Selain itu Gus Ipul di banyak kutipan berita di online dan cetak di JBBN juga, Gus Ipul siap menjadi anak buahnya Bu Gubernur. Karena memang Gus Ipul itu jabatan wali kota itu memang secara hierarki, meskipun itu tidak dipilih oleh gubernur dan tidak diangkat oleh gubernur jabatan itu, karena memang pilihan elektoral. Tapi secara struktur pemerintahan Gus Ipul adalah bawah. Dan Gus Ipul sendiri menjawab dia siap menjadi anak buahnya Bu Gubernur dan siap juga menjadi top mentor Bupati dan Wali Kota Jawa Timur, sebagaimana arahan dari Bu Gubernur di sambutannya yang tadi saya bacakan itu, pemirsa. Ini luar biasa dirasani, untuk dirasani gitu. Mudah-mudahan apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita dengar dari pelantikan kemarin itu adalah sesuatu yang penting untuk kita teladani, penting untuk kita ambil hikmahnya, bahwa dalam politik itu sebetulnya jangan sampai ngatuh otot ben orang. Karena dalam politik itu bukan sebuah agama, bukan agama. Karena politik itu hanya bagaimana sarana untuk berkhidmat terhadap umat, dan kalau itu diniati untuk menjadi ubudiyah, itu urusan pribadi-pribadi masing-masing politisi. Tapi partai politik atau jabatan politik, jangan anggap itu adalah doktrin agama yang harus dijadikan sebuah dasar untuk berjihad. Ini salah contohnya. Kedua orang tokoh ini, Bu Khofifah dan Gus Ipul ini adalah kader-kader terbaik NU di Indonesia. Karena beliau di samping memang pernah menjabat sebagai ketua ketua Gerakan Pemuda Ansor Pusat, Bu Khofifah juga menjadi ketua Muslimat Pusat. Ini NU. Mungkin saja apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan, itu adalah bentuk dari keteladanan yang ingin disampaikan kepada publik, bahwa NU sebetulnya ingin mengajarkan bahwa berpolitik itu semacam ini. Ya mungkin saja, terlepas memang ada perspektif penilaian yang lain. Karena kalau sekarang ini sebetulnya bisa saja untuk membangun sebuah perspektif dan penilaian dari perspektif yang dipilih oleh orang-orang itu. Tapi saya memilih perspektif yang saya ungkapkan tadi, bahwa NU sebetulnya ingin mengajarkan bahwa berpolitik yang benar itu, yang sesuai dengan doktrin gerakan NU itu adalah sebagaimana yang ditunjukkan dan diteladankan oleh kedua tokoh politisi NU ini. Gitu. Pemirsa, ini mudah-mudahan bisa menambah bahan renungan politik, mudah-mudahan bisa menjadi bahan khasanah politik dari semua politisi, dan juga mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pintu kesadaran bagi orang-orang yang selama ini tidak ngerti tentang masalah politik, bahwa politik dianggap sebagai jihad, harus menang, harus perang dan segala macamnya. Ini semuanya. Dan Gus Ipul sendiri itu sebetulnya kalau yang saya ingat dulu PKB, setelah PKB PDIP ya, pernah jadi kader PDIP, PKB dan lain-lain.
Dan juga banyak politisi-politisi yang memang tidak harus satu partai, sering pindah ke partai-partai yang lain dan macamnya. Meskipun itu sebetulnya kalau dalam kacamata keistiqomahan itu dianggap tidak cik-cik dan tidak istiqomah. Akan tapi menurut saya kalau memang orientasinya bagaimana bisa berkhidmat terhadap umat dimanapun bisa saja, di partai apapun boleh saja. Asal betul-betul ketika ada di situ justru lebih maksimal memaksimalkan diri untuk berkhidmat terhadap umat, saya kira itu boleh-boleh saja. Karena maqasidus syar'inya, katanya orang NU. Karena maqasidus syar'inya bisa dijumpai, bisa ditemui, bisa diraih di tempat itu. Maqasidus syar'inya. Itu pemirsa. Mudah-mudahan apa yang kita saksikan, apa yang kita baca tentang masalah pelantikan Bupati dan Wali Kota Jumat kemarin yang dipertontonkan oleh Ibu Gubernur Khoifah Indar Parawansa dan juga Gus Ipul menjadi teladan, menjadi bahan renungan dan bisa bermanfaat terhadap semua politisi dan juga rakyat Jawa Timur dan di Indonesia pada umumnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.